Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, beberapa waktu yang lalu Nur Iswan Channel itu membahas visi besar Mas Anies yang mengutip atau membahas dari tulisan Mas Anies di harian Kompas atau kompas.id yang berjudul Meluruskan Jalan Menghadirkan Keadilan. Nah, kemarin ketika Mas Anies setelah dideklarasikan oleh DPP Partai Demokrat dan diputuskan melalui forum bernama Majelis Tinggi Partai Demokrat. Nah, itu ketika melakukan dialog kebangsaan, Mas Anies memaparkan lima konsep atau 5 gagasan kepemimpinan jika ia ditakdirkan menjadi presiden, dan itu juga menjadi judul di banyak media massa, salah satunya di Sindo News. Nah, sebenarnya apa saja sih yang menjadi 5 konsep atau 5 gagasan ini yang kemudian sesungguhnya merupakan penjabaran mungkin lebih detail atau ada sedikit tambahan atau modifikasi dari tulisan Mas Anies. Tapi sebenarnya tulisan di Kompas itu sudah merangkum semua, cuma didetailkan menjadi 5 gagasan konsep kepemimpinan. Nah, pertama, Mas Anies menyebut bahwa kita semua, seluruh pihak itu harus menjaga nilai demokrasi, dan itu merupakan tanggung jawab kita semua. Yang kedua, kata Mas Anies, itu ekonomi untuk semua. Kemudian yang ketiga, masyarakat guyup. Yang keempat, kolaborasi dan meritokrasi. Dan yang kelima, itu adalah gagasan ke depan yang terkait dengan 2 unsur politik. Pertama adalah gagasan dan rekam jejak, dan kedua adalah politik persatuan dan keadilan. Nah, 5 poin ini di dalam penjabarannya Mas Anies ketika melakukan dialog kebangsaan bersama Mas Agus Harimurti Yudhoyono di markasnya Partai Demokrat, Mas Anies menyampaikan bahwa di poin pertama, nilai demokrasi itu merupakan tanggung jawab seluruh pihak, dan Mas Anies juga berharap Mahkamah Konstitusi yang sering menyidangkan perkara-perkara gugatan politik, seperti gugatan tentang penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden, kemudian banyak sekali undang-undang atau pasal-pasal yang terkait dengan demokrasi yang kita bangun. Diharapkan MK juga menjaga demokrasi tersebut. Nah, demokrasi ini menjadi penting karena kebebasan berpendapat, perbedaan pendapat, kemudian tidak takut untuk berkumpul dan berserikat, itu harus dijaga bersama-sama, karena dengan cara berdemokrasi itu orang bisa menyampaikan pendapat maupun opininya, bahkan kritiknya kepada pihak manapun, terutama tentu saja pihak pemerintah. Nah, kemudian di salah satu unsur demokrasi juga berserikat melalui partai politik, kemudian partai politik mengikuti pemilu, itu menjadi kanal dari pergantian kekuasaan secara damai. Nah, jadi Mas Anies itu meng-highlight atau menggarisbawahi soal demokrasi ini menjadi penting. Jadi maksudnya Mas Anies akan ikut menjaga ketika ia menjadi pemimpin atau ditakdirkan menjadi presiden, ia memastikan demokrasi berjalan sebaik mungkin dan semakin berkualitas. Nah, poin yang kedua yang Mas Anies sampaikan adalah ekonomi untuk semua.
Sebagai mantan aktivis di masa muda dan sering menyuarakan ketidakadilan ekonomi, Mas Anies tentu menginginkan pertumbuhan ekonomi itu yang berkualitas. Nah, maksud dari pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kalau kawan baik membaca koran atau majalah atau melihat televisi, selalu pemerintah itu menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5% atau 7%. Di masa Orde Baru itu pertumbuhan ekonominya tuh rata-rata itu bisa 7%. Tetapi yang dimaksudkan oleh Mas Anies ketika ia nanti akan memimpin, pertumbuhan ekonomi itu harus berkualitas. Jadi ada unsur pemerataan. Ya, berkualitas itu menurut ya Mas Anies itu harus merata dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, contohnya begini, dulu ada konflik sipil yang berkepanjangan di daerah istimewa Aceh misalkan. Ada banyak sumber daya ekonomi di sana yang dikeruk oleh pemerintah pusat, tetapi rakyat Acehnya sendiri itu kurang sejahtera di masa itu. Maka tidak heran kemudian terjadi pemberontakan yang berkepanjangan karena masyarakat di Aceh diperlakukan tidak adil. Tapi dalam konteks Indonesia ketika itu, dalam melihat pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi siapa yang menikmati? Ternyata yang menikmati akhirnya bukan orang Aceh sendiri. Mestinya daerah-daerah yang kaya sumber daya alam itu, ya, dengan asas pemerataan, ia mestinya ikut menikmati kesejahteraan atau sumber daya alam yang diambil itu. Gitu. Nah, ketika reformasi, formula pembagian hasil alam itu kan kemudian dirubah. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Mas Anies. Nah, dia melihat kualitas pertumbuhan itu harus ditingkatkan. Isunya soal kesetaraan ekonomi yang harus menjadi bagian ekonomi. Mas Anies selalu mengatakan bahwa yang besar silahkan makin besar, tapi yang kecil harus ikut besar. Jangan sampai yang kecil makin kecil, yang besar makin besar, atau yang besar dikecilkan, yang kecil makin dikecilkan. Nah, itu yang selalu sering diulang terus-menerus oleh Mas Anies untuk menjadi pengingat kita semua. Kemudian yang ketiga itu aspek keguyuban, ya, keguyuban di dalam masyarakat kita. Masyarakat kita itu terkenal rukun, ya, guyub gitu. Nah, keguyuban itu terjadi padahal rakyat Indonesia itu latar belakangnya itu beragam, beraneka. Makanya ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi meskipun berbeda, harus satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, Mas Anies ingin menjaga keguyuban itu. Lagi-lagi Mas Anies sering menyampaikan bahwa keberagaman atau keragaman, keanekaan itu adalah karunia ilahi. Tapi persatuan harus diikhtiarkan. Nah, seringkali dalam konteks kekinian misalkan atas nama demokrasi, orang bisa mengatakan atau memfitnah satu sama lain, kemudian membuat tegang suasana, padahal itu hanya urusan perbedaan kepentingan politik. Nah, jangan sampai perbedaan-perbedaan pilihan dalam politik itu juga mengganggu, ya, mengganggu keguyuban atau menodai atau mengkhianati keguyuban yang diwariskan oleh para leluhur kita. Jadi
kunci dari keguyuban masyarakat itu apabila semua sejahtera gitu. Jadi kalau quotationnya itu, bersatu itu adalah pilihan manusia, kata Mas Anies. Kita yang harus menentukan, kita yang harus mengikhtiarkan. Kalau beragamnya itu sudah otomatis karena itu karunia ilahi. Itu sudah disampaikan, latar belakang itu tidak bisa dipisahkan. Misalkan saya nih orang Sunda Banten, ya karena para leluhur juga orang Banten. Ada kawan baik yang orang mungkin orang Banjar, orang Bugis, orang Nias, orang Batak, orang Jawa, macam-macam. Tapi hendaknya karena itu adalah takdir kita masing-masing, latar belakang kita masing-masing, jangan sampai itu tadi menodai keguyuban. Nah, yang keempat, ini yang paling menarik, yang juga dibahas oleh Mas Anies, adalah kolaborasi dan meritokrasi. Nah, kita Indonesia ya itu punya satu vocabulary, ya, satu diksi kata yang diwariskan oleh turun-temurun dari para leluhur kita, yaitu gotong royong, kerjasama, saling menguatkan. Nah, itu sebenarnya konsep dari gotong royong itu ya namanya kolaborasi. Jadi saling membantu, saling mempererat satu sama lain, saling memberikan semangat. Itu namanya kolaborasi. Nah, kolaborasi ini juga disandingkan dengan meritokrasi. Meritokrasi itu artinya apresiasi, penghargaan, promosi itu hendaknya berbasis kinerja atau merit atau prestasi. Nah, bukan karena kedekatan is fine, tapi tetap harus dilihat meritnya atau prestasinya atau kinerjanya. Nah, kembali ke soal kolaborasi itu tadi. Kolaborasi itu Mas Anies menyebutkan kolaborasi 3 pihak, ya. Ada pemerintah, ada masyarakat, ada swasta. Pemerintah dengan swasta, swasta dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah. Nah, itu kolaborasinya harus terjadi. Jangan dipertentangkan bahwa rakyat harus bertentangan dengan pemerintah, pemerintah harus mendikte rakyat. Nah, itu unsur kolaborasinya itu, unsur kerjasamanya itu tidak ada. Jadi segitiga pemerintah, swasta, dan masyarakat itu dibangun untuk sebuah kolaborasi yang luar biasa, kata Mas Anies. Dan di dalamnya ada prinsip meritokrasi, di mana prestasi mendapatkan penghargaan, kinerja mendapatkan proporsi apresiasi yang cukup. Dengan begitu, maka negeri ini bakal terus-menerus maju, karena mereka yang mendorong kemajuan terus-menerus memberikan keselamatan untuk bergerak. Itu kata Mbak Anies. Terakhir, yang kelima adalah gagasan yang terkait dengan politik, ya. Politik itu ada 2 unsur. Kalau berpolitik itu harus punya gagasan, ya, harus punya narasi, tapi juga dibuktikan dengan rekam jejak. Tidak boleh lagi seseorang memilih pemimpin di berbagai level tanpa mengecek karyanya, tanpa mengecek kinerjanya, gitu. Nah, yang dimaksudkan dengan unsur politik antara gagasan dengan rekam jejak itu yang seperti itu. Nah, yang kedua unsur politiknya itu adalah politik persatuan dan keadilan. Nah, keadilan itu bukan satu rasa, satu perasaan yang sama gitu. Tetap keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada proporsinya gitu, secara adil gitu. Istilahnya kalau pegawai itu, kalau dia bekerjanya bagus, kemudian kinerjanya baik, disiplinnya tinggi,
wajar dan sudah seharusnya mendapatkan kenaikan gaji, bonus maupun promosi. Ya, tidak bisa digebiah-uyah, misalkan karyawan yang malas dengan karyawan yang rajin, itu istilahnya ketika gaji setiap tahun naik ya naik. Nah, itu namanya tidak adil tuh. Kalau memang malas, tidak memberikan kontributif, ya bila perlu ada diskon tuh, ya kan? Tidak, jadi apa ya? Tidak memacu lah, itu namanya keadilan gitu. Demikian kawan baik, itulah 5 gagasan Mas Anies melengkapi tayangan Nulis One Channel sebelumnya. Terima kasih.